Kabinet Perang Israel pada Jumat, 10 Mei 2024, menyetujui perluasan wilayah invasi pasukan Zionis atau IDF di Gaza Selatan. Keputusan tersebut diambil meski Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan bakal menangguhkan pengiriman senjata untuk Israel. Seperti diketahui, ancaman itu dilayangkan AS jika Israel melanjutkan invasi ke wilayah Rafah. AS bakal berhenti memasok peluru, artileri, bom untuk jet tempur, serta senjata-senjata ofensif lainnya. Dikutip dari Al-Mayadeen, perluasan operasi militer itu terukur dan bermaksud untuk mengatasi dugaan masalah keamanan. Sumber lain menunjukkan, perluasan itu dapat mencakup tindakan-tindakan yang dapat dilihat oleh AS sebagai pelanggaran terhadap ultimatum Biden. Lebih lanjut, Kabinet mengarahkan tim Israel yang terlibat negosiasi kesepakatan pertukaran sandera untuk bertahan dalam upaya mereka. Seperti diketahui, Israel mengklaim bahwa Rafah merupakan benteng pertahanan terakhir militan Hamas. Bahkan, Menteri Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich menentang keputusan untuk menghentikan invasi. Mereka justru menyarankan pada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menghentikan negosiasi. Ben-Gvir dan Smotrich juga mendesak agar IDF memulai invasi skala penuh ke Rafah. Aktor Epy Kusnandar ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkotika. Ia diamankan pada Kamis, 9 Mei 2024, saat berada di warung makan miliknya di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Penangkapan pemain sinetron preman pensiun atau yang akrab disapa Kang Mus itu dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Indrawiani Panjioga. Dikutip dari Tribun Seleb, Epy Kusnandar tak ditangkap sendirian. Ia diamankan bersama rekannya sesama aktor yang berinisial YG. Namun, AKBP Indrawiani menyatakan, YG merupakan aktor yang bermain di film berbeda dengan Epy. Lebih lanjut, dari hasil tes urin, Kang Mus dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Dikatakan Indrawiani, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa ganja dari tangan sang aktor. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman atas kasus yang menjerat Epy Kusnandar. Keduanya juga masih menjalani serangkaian pemeriksaan terkait kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Mengamankan seseorang atas nama, dua orang atas nama Eka dan YG, ya. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. DPC Partai Demokrat Kota Kediri telah mendeklarasikan dukungan untuk memastikan mengusung Vinanda Pramesti sebagai bakal calon wali kota Kediri di Posko Bolone Vinanda, Jumat, 10 Mei 2024. Kegiatan ini selain dihadiri puluhan kader Partai Demokrat juga dihadiri kader Partai Golkar Kota Kediri yang juga mengusung Vinanda Pramesti sebagai bakal calon wali kota Kediri. Ashari, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri menjelaskan, setelah melakukan penjaringan bakal calon telah melaporkan ke DPD Partai Demokrat Jatim. Ashari menjelaskan, dalam laporannya hanya mengusulkan satu nama calon wali kota yang diusung oleh Partai Demokrat Kota Kediri untuk diusulkan kepada DPP Partai Demokrat yakni Vinanda Pramesti. Sehingga salinan atas suratnya telah diberikan kepada Vinanda sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Partai Demokrat Kota Kediri dalam rangka kontestasi Pilkada 2024. Sementara Sudjono Teguh Wijaya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri menjelaskan, Vinanda Pramesti merupakan bagian dari Partai Golkar Kota Kediri dengan jabatan Wakil Ketua. Partai Golkar pada pemilu lalu mendapatkan 5 kursi dan Partai Demokrat mendapatkan 2 kursi. Jumlah kursi kedua parpol telah mencukupi untuk mengusung bakal pasangan calon. Sudjono berterima kasih atas dukungan dan loyalitas dari Partai Demokrat yang memberi rekomendasi kepada Vinanda Pramesti dengan tulus ikhlas. Sementara Vinanda Pramesti menyampaikan terima kasih kepada Partai Golkar dan Partai Demokrat atas dukungan yang telah diberikan.
Ada tempat bersantai asyik di pelataran Masjid Nabawi. Tepatnya di dekat bundaran King Fahd Road yang terhubung dengan jalur utama ke Masjid Nabawi. Di sana berjejer sejumlah resto dan kafe dengan berbagai menu pilihan. Masakan Arab, Perancis, India, Indonesia, dan berbagai resto lainnya. Bagian depan resto-resto itu dilengkapi sejumlah meja dan kursi seperti pujasera. Pria dan wanita dari berbagai negara pun terlihat asyik nongkrong di tempat ini, Sabtu, 11 Mei 2024, pagi. Rina, warga Indonesia yang sedang di sana mengatakan, banyak menu dari berbagai negara juga. Ditambah suasana yang cozy, jadi tambah asyik menikmati sarapan pagi di sini. Setelah jemaah salat subuh, sebagian jemaah memilih mampir di sini sebelum kembali ke hotel atau ke penginapan. Pemandangannya juga bagus. Deretan gedung-gedung modern berpadu dengan nuansa Islami Masjid Nabawi sangat nyaman untuk menikmati sarapan pagi. Kami lagi habis sholat berjemaah subuh di Masjid Nabawi. Kami ingin menikmati nongkrong-nongkrong di kafe yang ada di Jalan King Abdul Aziz ini. Ini sebuah kawasan yang boleh dibilang sangat modern, seakan-akan seperti ada di Singapura gitu kan. Dan ini sesuatu yang sangat baru setelah sekian tahun baru bisa berkunjung ke sini. Dan saat ini saya menikmati salah satu kulinernya, roti kebab dengan kari chicken, ayam kari. Saya kira dan saya melihat bahwa suasana di sini hampir sebagian di antara jemaah itu memilih nongkrong di sini sehabis sholat subuh. Demikian. Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, Situbondo, mendeklarasikan dan akan mengusung pasangan Karunia, karena Suswandi dan Nyai Haji Hoirani, di pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pilkada, di Kabupaten Situbondo tahun 2024, Sabtu, 11 Mei 2024. Deklarasi dukungan disampaikan di hadapan sejumlah ketua pengurus partai dan forum koordinasi pondok pesantren serta pengurus partai politik yang akan mengusung pasangan Karunia ke Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2024. Tak hanya mendeklarasikan, namun dua partai politik ini juga ikut mengantar pasangan petahana mendaftar ke kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Situbondo. Selain diiringi puluhan pengurus partai, pasangan Karunia ini juga diiringi ribuan simpatisannya dari berbagai desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo. Pasangan Karunia ini berangkat dari kantor Demokrat di Jalan Sucipto, Kelurahan Dawan, Kecamatan Situbondo, dengan menaiki becak dan diiringi ratusan becak dan sepeda motor menuju kantor DPC PPP Situbondo yang berlokasi di Jalan Raya PB Sudirman. Setibanya di kantor partai berlambangkan Ka'bah, Bupati Karna Suswandi bersamanya Haji Hoironi langsung masuk menemui panitia tim penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PPP Situbondo. Ketua Partai Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda mengatakan, pasangan Karna Suswandi dan Nyai Hoironi bukan orang lain, melainkan pasangan ini pernah dideklarasikan dan diusung Partai Demokrat di kantor DPC Demokrat. Saat ditanya program ke depan yang diharapkan Partai Demokrat dan Hanura terhadap pasangan Karunia, politisi berambut gondrong ini menjelaskan, visi dan misi Situbondo Berjaya itu sudah sangat baik dan hanya tinggal pengaplikasiannya. Untuk itulah, sambungnya, Partai Demokrat dan Hanura ini akan terus mengawal dan bukan hanya sebagai mitra yang diam-diam dan tenang saja. Dikatakan, sejauh yang positif mendukung pasangan Karna Suswandi dan Haji Koirani itu ada sebanyak 9 kursi. Janur mengatakan, pihak DPC Demokrat telah mempersiapkan usulan untuk mendapatkan rekomendasi, karena B1 KWK dari KPU belum terbit. Ketika ditanyakan partai yang mendeklarasikan pasangan Karunia, Janur mengatakan, selain 3 partai, yakni Demokrat, Hanura dan Golkar, akan tetapi dalam waktu dekat ini partai non-parlemen juga akan mendeklarasikannya.
Sementara itu, bakal calon Bupati Karna Suswandi mengatakan, pihaknya bersama Nyai Hoi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada partai politik yang telah mendeklarasikan diri untuk mengusung dirinya bersama Nyai Hoi. Menurutnya, pihaknya akan terus bersabar dan pelan serta pasti untuk melakukan komunikasi politik dengan partai yang ada. Bacalon asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini mengatakan, untuk itu harus melalui program, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Saat ditanya komitmennya, Karna Suswandi mengatakan itu merupakan komitmen bersama, karena komitmennya berkaitan dengan masyarakat. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Penjaringan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati DPC PPP Situbondo, Arifin mengatakan, sampai saat ini masih satu pasangan Karna Suswandi dan Nyai Hoirani yang mendaftar diri. Ia menjelaskan, penjaringan dan pendaftaran dibuka sejak tanggal 11 dan berakhir tanggal 22 Mei 2024. Saya bersama Nyai Hoi tentu saja menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada partai politik yang telah mendeklarasikan diri untuk mengusung saya bersama Nyai Hoi. Saya juga tentu berharap dukungan penuh yang diberikan nantinya terus bisa menjadi penyemangat bagi kami berdua untuk ikut kontestasi pilkada di tahun 2024 ini. Komunikasi dengan partai lain Pak Bupati yang belum mendukung? Tentu saja saya akan terus bersabar, perlahan tapi pasti untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai yang ada. Kita berharap bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagai upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Tentu melalui berbagai program, baik itu di bidang pemerintahan, pembangunan maupun di bidang pembinaan kemasyarakatan. Komitmen itu adalah komitmen kita bersama, karena yang ditanya itu komitmennya untuk masyarakat kan. Jadi bagaimana melaksanakan visi misi daripada program yang kami tawarkan kepada para partai politik, dan itu visi misi itu akan menjadi rambu-rambu bagi saya untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan, baik itu pelaksanaan pembangunan maupun berbagai kegiatan program yang mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.